Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Suci Ramadhani dengan nomor NIM 1703520056. Di sini saya sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi D4 Administrasi Perkantoran Digital tahun 2020. Izinkan saya untuk mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada subbagian protokol Kementerian Pertanian. Baik, untuk profilnya, next slide-nya. Maaf, ini dia tempat praktik kerja lapangan saya di lantai 3, di nomor 317. Nama instansinya sendiri di Kementerian Pertanian, alamatnya di Jalan Harsono, dalam nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Profil Kementerian Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu tentang Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian sendiri dipimpin oleh Bapak Andi Amran Sulaiman dan diwakili oleh Bapak Harfiq. Dan Kementerian Pertanian ini bergerak di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan peternakan. Yang menjalankan fungsi seperti yang pertama perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian. Yang nomor 2 pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian. Yang ketiga pengawasan atau pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian. Yang keempat ada pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pertanian di setiap daerahnya. Dan yang terakhir, pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Untuk visi misinya sendiri, di sini visinya yaitu pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat. Yang ketiga, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk misinya sendiri mewujudkan ketahanan pangan. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian. Untuk next selanjutnya di sini ada struktur organisasi di bagian gedung A, yaitu di mana tempat saya praktik kerja lapangan. Di sini protokol itu termasuk di dalam naungan Biro Humas Masyarakat dan Informasi Publik. Nah, untuk struktur organisasinya Humas sendiri, saya ada di bagian protokol. Dan yang dipimpin oleh Bapak Dr. Insinyur Prihasto Setianto. Untuk selanjutnya, di sini ada bidang pekerjaan. Bidang pekerjaan saya selama magang di Kementerian Pertanian, khususnya di bidang protokol, yaitu mengatur tata tempat duduk, dan tata penghormatan. Yang kedua itu memastikan atau mengecek bahan yang sudah ada dan sesuai arahan pimpinan. Nah, untuk mengatur tata tempat dan tata tempat duduknya ini, di sini ada undang-undang sendiri di nomor 9 tahun 2010 tentang tata tempat dan mengatur tata tempat duduk kementerian. Yaitu di mana pejabat negara, pejabat pemerintah, atau perwakilan negara asing dan organisasi internasional, tokoh masyarakat tertentu dalam acara seperti acara resmi, misalkan acara rapat, acara seremonial, ataupun di acara-acara kunjungan kerja tersendiri. Di mana acara resmi ini mendapatkan tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat yang sudah disediakan oleh pihak penyelenggara dan dikoordinasi kembali oleh
bagian protokol. Yang ketiga, yaitu melakukan tugas administrasi sebagaimana dengan menerima surat dan mengarsip surat. Yaitu di sini saya sempat membantu pegawai protokol seperti menerima surat masuk dan menginput di Microsoft Excel untuk surat masuk dan surat keluarnya tersendiri. Untuk kendala yang saya hadapi di bidang protokol menteri, yaitu yang pertama, dokumen tidak terarsip dengan baik, seperti tidak adanya rak penyimpanan arsip dan tidak ada keterangan di setiap lemari penyimpanan, dan ini membuat terbengkalainya berkas-berkas surat arsip. Dan yang nomor 2, ada kurangnya inventaris peralatan protokolan seperti perlengkapan upacara, seperti ada flashing desk, flashing card, di mana setiap upacara itu kebanyakan barang-barang ini tidak 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 terkumpul dengan baik maupun tidak terkumpul dengan semestinya yang seharusnya digunakan. Jadi banyak pegawai yang bertanggung jawab dengan keberadaan barang-barang yang ada di ruangan, seperti itu. Dan nomor 3, yaitu ada komunikasi antara pegawai dan penyelenggara. Dan di sini saya seringkali menemukan kendala ini karena ada beberapa waktu saya mengikuti rapat pimpinan di Kementerian Pertanian, yaitu misalkan pihak protokol sudah menyiapkan bangku ataupun peralatan yang digunakan pada saat rapat pimpinan berlangsung, tapi pihak penyelenggaranya kadang tidak mengkonfirmasi apabila ada perubahan tata tempat ataupun peralatan seperti itu. Dan sehingga penyelenggara tidak mengikuti aturan yang sudah disiapkan oleh protokol. Karena hak protokol itu sangat penting daripada pihak penyelenggara, karena kan pihak protokol itu yang mengetahui tata tempat untuk menterinya sendiri, begitu. Nah, cara mengatasi kendalanya yaitu praktiker menyarankan untuk menggunakan sistem penyimpanan yang tepat dan aman sesuai yang telah dipelajari praktikan selama perkuliahan, yaitu dengan menggunakan sistem nomor, tanggal, sistem abjad, sistem wilayah, dan sistem subjek agar mempermudah untuk mencari dokumen. Dan untuk kendala yang nomor 2 tadi, yang kurangnya inventaris, itu praktikan juga menyarankan agar pihak protokolan untuk membuat catatan pengeluaran dan pengembalian kepada para pegawai divisi lain jika hendak meminjam barang di divisi keprotokolan. Seperti misalkan barang-barang peralatan upacara seperti flashing desk, peci, pin Garuda, sepatu. Di sini banyak kehilangan atau yang tidak tanggung jawab dengan pengembalian barang. Jadi praktikan mencoba memberi masukan untuk siapapun kalau misalkan untuk peminjaman dicatat dan setelah digunakan langsung dikembalikan. Jadi sesuai dengan catatan yang ada. Untuk yang ketiga, solusinya adalah permasalahan komunikasi ini sangat sering terjadi, yaitu sesama pegawai ya, sesama pegawai dan penyelenggara sudah seharusnya mengkomunikasikan
rancangan atau ide yang sudah diatur dengan proses penyampaian langsung maupun tidak langsung kepada pihak protokol agar dapat terorganisir dan bisa memahami satu sama lain. Berikut, dokumentasi selama saya magang di bidang keprotokolan. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.